Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, akhwat sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita lanjutkan untuk materi Shoroh Al-Kahfi. Nah, kita sampai di isim tafdil ya. Ini malam hari ini insya Allah kita ambil beberapa saja ya. Nah, isim tafdil ya. Karena yang kemarin kita sudah bahas terkait sighah mubalaghah dan sudah selesai. Kita lanjutkan sekarang isim tafdil. Isim tafdil ya. Apa itu isim tafdil? Huwa sifatun ya. Tadullu ala wasfil mausufi bi ziyadatin ala ghairihi. Nah, dia adalah sifat ya. Dia adalah sifat tadullu yang menunjukkan ya, yang menunjukkan kepada suatu pensifatan ala wasfin, pensifatan atau pendeskripsian ya. Pensifatan ya, atau pendeskripsian atau penggambaran namanya. Penggambaran ya atau pendeskripsian. Ditulis ya masing-masing di buku ya. Al-mausuf ya, yang disifati ya, kepada yang disifati ya, yang disifati maksudnya objeknya yang disifati gitu ya, yang disifati terus biziyadah ya, dengan menambah dengan penambahan ya, dengan penambahan yang terakhir dengan penambahan dengan penambahan ya, ala ghairihi ya, kepada yang selainnya gitu ya, kepada yang selainnya. Ala ghairihi kepada mana sih? Kepada yang selain. Baik. Gimana nih? Mana nih? Nggak muat juga ini. Oke. Tulisannya nggak bisa dikecilin. Ya. Kepada yang selainnya. Fahuwa ala wazni af'al. Dan dia wazannya af'al. Baik. Saya ulang ya. Jadi isim tafdil itu adalah sifat ya. Sifat yang menunjukkan ya. Sifat ya. Sifat yang menunjukkan ya, kepada suatu penggambaran ya. Jadi ya, kepada suatu penggambaran ya, yang menunjukkan sifat yang menunjukkan kepada suatu penggambaran terhadap yang disifati dengan menambahkan atau dengan penambahan kepada yang lainnya. Baik, maksudnya gimana?
Maksudnya dia itu lebih dibandingkan yang lainnya gitu loh. Misal besar, ya besar, maka dia ini lebih besar atau paling besar gitu ya. Jadi dia itu disifati dengan suatu penggambaran yang dia itu ada penambahan dibandingkan yang lain. Dia lebih daripada yang lain gitu. Ya. Entah lebih hanya sekedar lebih atau dia itu di tingkatan puncak paling. Jadi ini uh, diistilahkan atau mudahnya adalah perbandingan tingkatan dalam kata gitu ya. Besar, lebih besar, paling besar gitu ya. Besar, lebih besar, paling besar. Kecil, lebih kecil, paling kecil. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya isim tafdil gitu. Sohir, asghar, asghar gitu ya. Seperti itu. Nah, wazannya itu af'al. Wazannya apa? Af'al. Isim tafdil wazannya af'al. Contohnya ya, kafir artinya banyak, aksaru artinya lebih banyak atau paling banyak. Nah, gimana kita bisa membedakan yang artinya lebih sama yang artinya paling untuk isim tafdil? Nah, maka ya untuk yang artinya lebih itu biasa itu ada minnya, ada min ya. Misalnya uh, dalam Al-Quran gimana? Ana aksaru minka malau wa walada misalnya. Ana aksaru minka malan wa walada. Saya itu lebih banyak dari kamu ya dalam segi harta dan anak gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau ada kata min karena di situ anak aksaru min. Nah, itu kan aksaru min ka ada perbandingan ya besar dari ini berarti dia lebih lebih banyak lebih banyak dari kamu gitu ya. Anak aksaru minka malau wa walada. Saya itu lebih banyak dari kamu hartanya dan juga anaknya. Jadi kalau ada minnya ya nanti artinya lebih. Tapi kalau tidak ada minnya gitu ya. Contohnya gimana? Misal ya, fa'inna misalnya dalam khutbah aja gimana? Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah. Gitu ya. Asdaqal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling benar itu adalah kitabullah, Al-Quran. Di situ tidak ada kata min. Ya. Asdaqal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling sodid yang paling benar adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Atau yang lainnya misalnya. Uh, Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kita telah Allah telah sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, gitu. Yang paling baik bentuknya, gitu ya. Karena tidak ada kata min di situ, jelas ya. Kemudian apa lagi misalnya apa sebetulnya? Ada yang punya mungkin ya. Nah, ya intinya kalau tidak ada kata minnya, ya berarti dia artinya paling. Tapi kalau ada kata min, ya maka dia artinya dari ya atau lebih lebih dari gitu. Misal juga ya kita buat sendiri misal kalimatnya ya. Uh, Muhammadun akbaru min Khalidin. Ya, Muhammadun akbaru min Khalidin. Muhammad lebih besar dari Khalid gitu misalnya. Jelas ya? Muhammadun akbaru min Khalidin.
Atau dibalik, Khalidun asgharu min Muhammadin. Khalid itu lebih kecil dari Muhammad. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau misal untuk membuat lebih, maka pakai min. Gitu. Tapi kalau enggak ada minnya. Contoh, Muhammadun ya, akbaru talib fil fasli. Muhammadun akbaru talibi fil fasli. Muhammad itu adalah siswa yang paling besar di kelas. Karena tidak ada kata min ya, berarti artinya paling. Tapi kalau ada kata min, berarti dia bukan bukan apa? Bukan uh, artinya paling, tapi lebih gitu ya. Karena ada pembandingnya. Baik, itu sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah. Baik. Kemudian kita lihat di sini sudah ada tasrif beberapa kata yang sering ya dijadikan atau berubah menjadi isim tafdil. Ya, dari kata kasir ya, kasir artinya banyak, isim tafdilnya aksar. Isim tafdilnya aksar gitu ya. Kemudian hasanun ya, hasan itu artinya baik. Isim tafdilnya ahsan ya, lebih lebih baik gitu. Atau lebih bagus. Kemudian ada ba'idun. Ba'idun artinya jauh. Ditulis ya, ini ditulis masing-masing ya. Saya jelaskan tapi tolong ditulis di bukunya masing-masing ya. Karena kalau nulis ini terlalu muat nggak ya? Saya coba ya. Jauh. Ini tadi apa? Baik. Kasir artinya banyak. Nah, ba'id artinya jauh. Abad berarti lebih lebih jauh. Ya, lebih jauh atau paling jauh. Kabir artinya besar. Akbar berarti lebih besar atau paling besar. Gitu ya. Azim artinya agung. Agung. A'zam berarti lebih agung atau paling agung. Qorib artinya dekat. Qorib artinya dekat. Akrab berarti lebih dekat atau paling dekat. Shagir ya, artinya kecil. Kecil. Asghar artinya lebih kecil atau paling kecil. Tergantung bagaimana bentuk kalimatnya, ada minnya atau tidak. Tawilun artinya panjang ya atau tinggi, panjang atau tinggi. Ya, ini tawil ya. Nah, atwal itu artinya lebih panjang atau lebih tinggi. Nah, kamil artinya sempurna. Akmal artinya paling sempurna atau lebih sempurna. Paling sempurna atau lebih sempurna. Nah, seperti itu ya. Nah, saya harap bisa dipahami ya. Ini perbandingan kata dalam bahasa Arab. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan terkait isim tafdil. Ya, Ustaz. Enggak nanya Tafadhal. sih. Kenapa Ufti Yuliati? Ada pertanyaan? Iya, akmal itu kan kayak guna akmal, guna yang paling sempurna. Di bawahnya kan guna kamilah gitu ya. Ternyata ini kata-katanya. Kenapa tuh? Ya kan kata kalau tingkatan guna itu kan guna yang pertama itu kan guna akmal, berarti paling sempurna. Yang kedua kamilah, yang sempurna. Sempurna. Tergantung tadi. Hmm. Akmalnya itu diartikan paling atau lebih. Paling kalau di seperti tingkatan guna gitu kan paling itu. Paling sempurna. Baik. Nah,
Yang lain tafadhol, ada pertanyaan? Jadi ismu tafdil itu kata benda yang disifat gitu ya Ustaz. Kayak mana itunya bang? Yang singkatnya gitu, kata sifat gitu. Kata sifat yang digunakan untuk perbandingan. Oh iya. Segitu aja, Mas. Kata sifat yang digunakan untuk perbandingan. Gimana? Masih belum paham? Gimana? Bingung nggak? Udah. Kalau itu teorinya apa maksudnya penjelasannya kayaknya ngejelimet bener. Itu bahasa ini bahasa syarah apa namanya? Syarah secara bahasa Arab ya seperti itu. Nah, itulah kenapa belajar itu kadang perlu guru ya begitu. Saya juga dulu begitu. Iya, jadi Kadang kalau ngebaca aja nggak ngerti ya Ustaz kalau nggak dijelasin. iya. Jadi tugas guru yaitu membuat sesuatu yang rumit itu menjadi mudah dipahami. Nah, makanya kalau masih bingung itu tanya saja. Siapa tahu bahasa saya itu kurang kurang bisa dipahami. Karena saya kan di sini ngikutin kitab gitu loh, maksudnya ngikutin persepsi kitab ini. Ya, tapi kalau misal kurang dipahami, maka saya biasanya buat kesimpulan atau kata-kata tersebut. Kayak tadi, jadi simpafil itu kata-kata atau kata sifat untuk pembanding gitu, untuk membandingkan. Intinya kalau mau menerjemahkan kata isim tafdil ya, isim tafdil ini itu dilihat ada kata minnya apa enggak, ada kata minnya atau enggak gitu. Nah, kalau ada kata minnya maka dia artinya lebih. Tapi kalau enggak ada kata min dalam konteks kalimat itu berarti artinya paling gitu. Artinya apa? Paling. Baik. Ada pertanyaan lagi tafadhol di yang lain, di Dewi mungkin ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Ya, soh, ada pertanyaan nggak? Mana? Nggak ada Ustaz. Oh, nggak ada. Baik. Kita ya ini bagusnya ini nih. Apa namanya? Bagusnya itu ada ini, ada contoh. Ya. Tapi ini nah, ya ini namanya buku ringkas ya. Mungkin Ustadz Ajeng ini karena inginnya ringkas gitu, jadi beliau tidak mencantumkan contoh dalam bentuk kalimat gitu, maksudnya. Bentuknya hanya kata-kata. Kayak gini loh maksudnya. Ini kan hanya uh, kata dari kafir ke akbar. Tapi bentuk kalimatnya kan belum ada gitu, maksudnya. Nah, itu nanti mungkin bisa dicari ya. Nah, kalau bisa coba ya, masing-masing coba cari ya. Di Dewi, di Hafsah, di Yati ini PR nih. Satu aja, cari satu aja nggak usah banyak-banyak. Satu aja dalam Al-Quran gitu, atau hadis ya, ayat atau hadis yang ada isim tafdilnya. Cari kemudian uh, artinya apa. Gitu. Boleh pakai Quran terjemah, gitu kan? Nggak apa-apa. Itu nanti dikirim ya. Nah, sambil melihat apa namanya pemahaman antum gitu. Kalau bisa dua, misalnya yang satu bermakna paling, yang satu bermakna lebih, boleh. Tapi kayaknya berat ya. Yang penting ketemu aja. Yang penting ketemu isim tafdil. Gitu. Yang penting ketemu isim tafdil dalam Al-Quran, maka uh, coba cari. Atau dalam hadis, nggak apa-apa. Dalam hadis, misalnya nemu, nah itu nanti ditulis coba hadisnya. Kemudian dikirimkan ke Ana ya. Sama terjemahannya. Baik, tasrifnya gimana untuk isim tafdil ya? Af'alu, af'alani, af'aluna, afa'il. Ya.
Jadi kalau jamaknya dua ya bentuknya. Af'alun sama afa'il. Ya. Af'alun sama afa'il. Ya. Tapi kalau dalam wazan afa'il ini juga biasanya beda lagi nanti artinya. Gitu. Bisa beda, bisa bukan berarti tafdil. Gitu. Contoh ya, korib. Ya, korib kan akrob. Ya. Akrob itu artinya lebih dekat atau paling dekat. Ada dua yang lebih dekat, akrobani. Gitu ya. Ada banyak akrobuna. Akrobuna. Tapi bisa juga akrobun. Ya. Itu diartikan sebagai kerabat-kerabat. Ya, kerabat memang dekat ya. Karena memang dekat, karena memang kerabat kan dekat. Tapi bukan berarti jarak gitu loh. Maksudnya kan orang-orang yang punya hubungan dekat dengan keluarga. Jelas ya? Wal akrobin. Gitu. Kalau dalam Al-Quran sering ada kata wal akrobin. Itu maksudnya kerabat-kerabat, orang-orang yang dekat. Akorib juga sama. Ya, wazannya afa'il. Akorib. Artinya kerabat-kerabat. Jelas ya? Kemudian kalau untuk yang ini mudzakkar, yang atas ini mudzakkar. Ini mudzakkar. Ini ya, ini mudzakkar. Yang bawah ini muannas. Ini muannas. Fu'la, fu'layan, fu'alun. Wazannya gitu. Ya. Contohnya kalau laki-laki itu dia disifati misal Muhammadun, ya. Muhammadun, ya, asghoru, gitu kan misalnya. Asghoru, nah, talibin, gitu ya. Asghoru talibin fil madrasati, misalnya kan. Misal ya. Nah, Muhammadun adalah siswa paling kecil, gitu. Asghoru talib fil madrasati, gitu ya. Siswa paling kecil. Kenapa diartikan paling? Karena nggak ada kata min di sini. Nah, kalau yang jadi subjeknya ini perempuan, ini bukan Muhammad ya. Jadi Fatimah. Fatimah kan perempuan ya. Fatimah. Fatimah, gitu ya. Sugro jadinya. Suro libatin gitu. Libatin gitu. Fil madrasah. Wazannya fu'la. Suro. Jelas ya. Jadi kalau mu'annas seperti itu. Makanya biasanya kalau ada yang buat acara gitu ya. Acaranya apa sih? Acara yang acara dakwah disebutnya gimana? Tablik akbar. Oh, tablik akbar, ya kan? Penyampaian yang paling besar gitu maksudnya. Namanya tablik akbar berarti kan yang ngisi ustadznya beda. Kemudian acaranya lebih besar gitu kan. Lebih banyak gitu yang datang. Makanya disebut tablik akbar. Gitu. Penyampaian yang paling besar. Kemudian ada juga misalnya istighosah kubro. Misalnya kan istighosah kubro. Ini istighosah yang paling besar. Gitu loh. Kenapa yang tablik pakainya akbar, yang istighosah pakainya kubro? Karena tablik itu mudzakkar. Mudzakkar pakainya juga yang mudzakkar, afal, gitu kan. Sementara istighosah itu pakainya apa? Fu'la.
jadinya kubro. Tuh, jelas ya. Nah, jadi kalau mu'annas itu tidak boleh eh, ditukar dengan yang mudzakkar. Yang mudzakkar juga tidak boleh ditukar dengan yang mu'annas. Contoh, umroh akbar misalnya. Benar atau salah? Ya salah. Yang benar apa? Umroh kubro harusnya. Karena umroh itu kan mu'annas, ada tak marbutoh di akhir. Jadi harusnya apa? Umroh kubro gitu, bukan umroh akbar. Nah, kalau umroh akbar itu keliru di bagian pensifatannya. Harusnya umroh kubro gitu. Dan juga yang mu'annas ya. Misalnya syafa'ah ya. Syafaatnya Nabi yang nanti di hari kiamat ya. Syafaat yang paling besar, paling agung, maka kita katakan asy-syafa'atu ya, syafa'atu mada? Syafa'atu uzma gitu. Uzma, syafa'atun uzma. Syafa'ah yang paling agung. Nggak boleh dikatakan syafa'atun a'zom. Itu enggak. Karena a'zom itu untuk mudzakkar. Syafa'ah ada tak marbutohnya. Gitu ya. Ada tak marbutohnya. Jadi dia itu mu'annas syafa'atun uzma. Baik. Sampai sini gimana? Jelas atau bingung? Ustaz, Mm-mm. itu kenapa namanya istrinya Nabi Siti Hadijah Al-Kubro itu karena perempuan ya, pakai kubro. Loh, istri Nabi kan perempuan memang. Terus kenapa? Kayak kenapa bukan Akbar gitu ya, Kubro ya makanya kan. Iya, Ya Hadijah Al-Kubro gitu ya gelarnya. Nah, ya kalau perempuan ya pasti disifati dengan kubro atau subro atau ya intinya sifatan untuk perempuan. Nggak boleh pakai akbar, nggak boleh. Akbar untuk laki-laki. Gitu. iya iya. Ya, Ustaz. Baik, ada lagi tafadhol yang lain. Uti Dewi, gimana? Bingung nggak? Uti Dewi tidur ya? Iya, tadi tuh itu bocahnya rewel, Ustaz. Udah mau jam 9 sih. Gimana? Bingung apa enggak? Jadi tadi tuh yang Kubro sama Akbar gimana, Tat? Ya Mu'anis Allah. sama itu. Apa nanti cek rekaman aja deh. Nah, akbar itu buat mudzakkar gitu. Iya, kalau Kubro yang ada Muannas. Mu'anas. Heeh. Kenapa kok Kubro ya, Tat? Ya itu wazannya. Ini. Oh, dari wazan ya. Ini yang untuk mudzakkar ini kayak gini. Nah, ini yang muannas ini yang bawah ini. Kubro ya. Kubro kubro kubroyani. Nah, kubaru gitu. Fu'la, fu'layani, fu'alun. Kalau yang mudzakkar af'alu, af'alani, af'aluna atau afa'ilu. Tapi ini tadi sudah saya jelaskan ya, bagian af'aluna sama afa'ilu ini tadi ada studi kasus yang artinya itu bisa jadi makna yang sedikit beda. Baik, jelas ya. Jadi Fatimah kubro apa akbar? Gitu ya. Kubro. Kubro. Kalau Khalid itu pakainya pakainya sugro apa asgor? Sugro. Sugro. Eh, Masa bener sih. Asgor ya. Kan asgor? mudzakkar ya. Heeh. Gimana? Sudah Iya, mulai iya. ada gambaran belum?
Ya, insya Allah. Nah, baik, Ukti Hafsah gimana? Tidur, Ustaz. Tidur? Oh tidak, apa? Saya dengarnya tidur Ustaz. Apa? Oh ya, alhamdulillah. Kalau Kubro, sudah. Muanas, Heeh, Asgoru, Mudakar. heeh, bas. Contoh, misal nih, eh taklim, misalnya. Taklim, misal kita sifati pakai taklim, eh, taklimnya pakai sifat uzma apa a'zam. Taklimun, taklimun a'zam apa taklimun uzma. Misal, Limun. taklimun itu mudzakkar atau muannas? Limun, Mudakar. Terus pakainya yang mana? Uzma apa a'zam? Adom. A'zam. Baik. Kemudian Ukti Yuliati coba ya. Halo. Ustaz. Mm-mm. Kalau misal eh, apa namanya? Sayyarah misalnya. Sayyarotun. Sayyarotun itu eh, Panas. iya, warna. Sayyarotun pakainya apa? Atwal apa tula? Atwal apa tula? Pula. Tula. Baik, Mumtaz. Seperti itu ya. Nah, jadi insya Allah bisa dipahami. Nah, itu isim tafdhil. Tulanya dari mana, Tat? Nah, ini Wazannya? Biasanya yang pola itu kan Oh, punya Fu'la itu ya. sukun. Tula, oh iya. gimana? Bingung? Iya, enggak. Kalau akrab gimana jadinya? Kalau mau anak, jadinya gimana? Ukti Dewi. Akrab kan mudzakkar. Kalau mau anaknya gimana? Purba bukan? Iya, itu bisa. Iya. Kalau akmal, Kumla. nah iya. Paham ya? Iya, insya Alhamdulillah. Baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja ya. Sudah mendekati jam 9. Sifatul musyabbah ini nggak cocok dibahas 9 menit kayaknya. Takutnya udah di ujung energi ya. Udah mendekati jam 9. Ini saja ya malam hari ini isim tafdil. Biasanya sudah lumayan panjang. Jangan lupa PR-nya ya. Dicari boleh dari Al-Quran, boleh dari hadis. Yang di situ ada isim tafdilnya. Baik isim tafdilnya itu isim tafdil yang bermakna lebih ataupun bermakna paling. Boleh tulis ya, kemudian sama artinya. Baik dari Al-Quran ataupun hadis ya. Satu Allah. pesan. Ini Apa? yang bisa katirun aktaru. Nah, aktaru itu maksudnya bisa lebih, bisa paling gitu ya. Betul. Kan tadi udah jelaskan ya. Iya, iya, iya. Pokoknya itu Gimana? sesuai itu ya Ustadz ya, yang af'ala itu wazannya. Wazannya wazannya betul, afan. Harus sesuai itu ya. Kalau pemakna lebih itu yang ada minnya. Kalau ada kata min dalam konteks satu kalimat itu, berarti dia artinya lebih gitu. Contoh, gimana? Anak aksaru minka. Ini enggak, saya lupa ini surat apa. Anak aksaru minka ma lan.
wa walada, wa waladan, gitu kan. Ana aktsaru minka malan wa walada. Saya itu lebih banyak dari kamu hartanya dan anaknya. Kenapa diartikan lebih, nggak diartikan paling? Karena ada kata min di sini. Gitu. Jelas ya. Tapi kalau wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ada kata ahsan di situ kan? Betul nggak? Iya. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hmm. Nggak ada kata min di situ. Maka diartikan paling. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang paling baik, gitu maksudnya. Paling bagus, ahsan, paling bagus, paling baik. Gitu. Kenapa diartikan paling? Karena nggak ada kata min di situ. Jelas ya? Jelas ya nih? Ya, insya Allah tahu. Nah, misal juga dari hadis tadi saya sebutkan kan. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya yang ucapan yang paling benar itu adalah Al-Quran, kitabullah. Di situ nggak ada kata min, maka diartikan paling. Gitu. Maka diartikan paling. Oh ya, penutup. Ya, 5 menit terakhir. Termasuk ke dalam isim tafdil ya. Ini dalam pengertian isim tafdil juga adalah kata khair. Kata khair ya. Kata khair itu ya bisa artinya lebih baik ya, atau bisa juga berarti paling baik gitu. Wallahu khairur raziqin. Allah itu yang paling baik dalam pemberian rezeki. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Ini perkataan iblis kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ana khairun minhu. Saya itu lebih baik dari dia. Jadi kalau kata khair itu juga sama, bermakna sebagai isim tafdil. Ya. Juga bisa berarti isim tafdil. Ya. Dilihat dari konteks kalimatnya. Kayak tadi, ada min atau enggak. Ada min atau enggak. Ya. Jadi bisa berarti bisa digunakan sebagai isim tafdil. Meskipun dalam konteks kalimat lain, kata khair juga tidak berarti sebagai isim tafdil. Gitu. Nah ya, misal, gimana kabarnya? Ana bi khairin alhamdulillah. Saya baik alhamdulillah. Itu bukan isim tafdil. Gitu kan. Saya baik alhamdulillah. Itu bukan isim tafdil. Tidak diartikan saya lebih baik alhamdulillah, enggak. Atau saya paling baik, itu juga enggak. Ya. Ana bi khairin alhamdulillah berarti saya baik alhamdulillah. Itu aja. Tapi kalau dalam konteks tertentu, kata khair itu diartikan juga sebagai isim tafdil. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Nah, wa iyakum.